rakiba bisafinati khorokoha. Qala akhorokotaha litukhriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhibni min amri usra. Pantola mongko padha budalan sapa Musa lan Khidir. Pantola mongko padha budalan sapa Musa lan Khidir. Jadi mulai iki domir tasniae boten kalian Yusuf tapi Musa kalian Khidir. Yang siani tegese padha mlaku sapa Musa lan Khidir ala sahilil bahri ing atase sisike segara utawa pantai. Hatta idara tiba tiga nalikane padha numpak sapa Musa lan Khidir disabina ing dalem perahu. Alati rupane Safina marot kang liwatan apa Safina bima kang ketemu Khidir lan Musa. Khorokoha mongko bedah sapa Khidir ha ing Safina. Ayo kodiru dite bedah sapa Khidir. Beanik talaa gambare arep nyoplok sapa Khidir laukan ing siji papan. Aulau kaini utawa ing papan loro mindatan ing Safina. Papan dicoplok sing min jihadil bahri kang saking sisi segara, maksudnya sisi ngisor. Bahasa Arab ya angel. Min jihadil bahri saka sisi segara sisi ngisor. Oleh bedah atau oleh ngerusak dipaksin lan kapak. Atau kelawan palu lan kapak. Lama balagot sumangsa itu mengkoko Safina, alu jajah ing tengah segara. Dinumpak kapal barang ke tengah malah papan itu tunggal sekali dicoplok pemparah misal pokoknya aneh sama pola dawa sopo Musa pola dawa lalu maring Khidir sopo Musa akhorok tahan ana to nyuwek sira to bedah sira ha ing Safina lituh rika supaya nenggelamno sira ahlaha ing penumpange Safina. Wafi kiroatin yang dikiroah bifat kitah taniyati kelawan fathai ya waro ilan roh waro i ahliyalan rofa'i lapat ahliwa. Jadi sebagian kiroah akhorok taha liyah roko ahliwa. Dinamanya ini akhorok tanoton nyuwai siro ing Safina liyah roko supaya jadi tenggelam sopo ahliwa sopo penghuninya atau penumpangnya Safina. Nah kiroah kita begitu berikonomo ahliwa. Lapat kita teman-teman teko siro utawa nekano siro si aning perkara imron kang bahaya atau imron kang aneh aziman tegese barang gede mungkaron tur diingkari ruyat dan riwayat nopo anam ma'as atau meganyi kulam yat kuluha itu mancing apa ma'ah yang sabina kolam jawab sopo Khidir alam akul ono to orang ucap ingsun inna kata temene siro Musa kulan tas tatia. Ora bakal poso sira maya sertane ingsun kowe ora poso sopron sing nyambari iki perkara. Ora dawuh sapa Musa laku asine aja ngalap sira ning ingsun dimakan perkara nabi itu kang lali sapa ingsun. Kofal tu tegese lali sapa ingsun ali taslimi sanging nyerah laka kedue sira. Wa tarkil ingkari lan ninggal ingkar ali kae ngatos sira. Wala turhibni lan aja maksa-maksa sira ning ingsun. Tukal likni tegese maksa-maksa sira ning ingsun min amri sanging perkara ning Ustron dan perkara kakangil masak kotan tegese masak kok isubah di dalam kancanan ingsun iya kaya ini maknane amil ini tegese memperlakuno sirone ingsun tidak ing dalam ikilah perkara ya ing dalam ikilah masalah Safina atau dia ing dalam ikilah perkara dan mawon di dari kalkisok bil api kelawan nyepuro wal yuti lan gawe gampang. Pantola kau mongko budalan sapa Musa lan Khidir badha guru bima sawise metune Musa lan Khidir minas Safina di sanging prau. Yang siane hale lumaku sapa Musa lan Khidir. Hatta idalatia sigo nalikane ketemu sapa Musa lan Khidir gulaman ing cah cilik. Lam ya belu kang urung temeka sapa gulam alkinsa ing umur balik. Ya laku ingkang dolanan sapa gulam ma'asibyani sertane pira-pira cah cilik. Ahsana ma'asibyani gulaman sing aksana kang wis bagus-bagus sijan apane wajan wajai. Bareng-bareng numpak perahu memperlakukan keanehan wong nglakoni barang-barang aneh perahu Musa. Tadi ketemu cacile. Bareng ketemu cacile dolanan pakota lagu mongko mateni sapa Khidir ku ing gulam. Ayo Khadiru tegese Khidir.
Ya anda baharu gambaran to nyembelih sapa Khidir ing gulam bisikinan lan itu mutasian hale den lumahno. Awit ta'ala apa nyoplok sapa Khidir tau ing sirai gulam. Ya di lan tangane Khidir. Al-Baroka atau mumpulna sapa Khidir tau ing sirai gulam bil dari ditabrak tembok. Akwalun utawi carane mateni ku ana pira-pira pendapat. Wa ta'ala nek ana sapa wa ta'ala guna ing dalem kene bil fa'il lan fa'al atifati kang atop mergo li annal qatla. Karena saat ini mateni ku akib galugi pas bar ketemu atau saat buline pertemuan. Wajah bida tidak bida iku qala akotal tanafsan zakiya sambi khairin. Akotal tanah mateni sira nafsan ing awa-awaan. Zakiyatan ingkang bersih atau zakiyatan ingkang bersih. Tahiratan tegese ingkang suci lan tablu kang orang temeka apa nafsu hadat taklifi ing batas umur mukallaf. Kowe kok mateni bocah cilik sing urung dosa, sing urung mukallaf, tapi kiraatin zakiyah, boten nafsan zakiyah tapi nafsan zakiyah. Kita ditilia iklan tasdiyah bila alisen iklan tanpa alif. Oleh mateni diwoi nafsin kelawan tanpa dosa. Manane lam taktul tegese urung tau mateni apa ikilah nafsu gulam dadi nafsan ing awa-awa. Kowe mateni cah cilik sing ora duwe dosa mateni wong. Lapat kita teman-teman teko dirosean ing perkara nukron ingkang banget salah disukuni kasih lan sukune kaf wa domi lan dome kaf laqad dijitase an nukro laqad dijitase an nukro mungkaran tegese barang kang den endah kala dawuh sapa nabi Khidir alam aqullah ana ta orang ngucap ing sunah kamaring sira ing anak satemene sira lan tadi ora kuwat sira mayat serta ingsun sobron apane kesabaran. Zada nambahi sopa Nabi Khidir laka ing jauh laka. Terus ayat-ayat sebelumnya kan alam akul innaka, tapi teng mriki alam akul laka. Wonten tambahane laka. Alamaknya tasih perkara kebau kang sedherek didhawuhi. Li adamil udri krana ora anane udzur guna ing dalem iki. Wal hada lan kono iki kola in ta'al ka anta ibadah. In ta'al lamun njaluk ingsun ka ing sira, utawa takok ingsun ka ing sira anta ing sanging perkara badah kang sawise. Ibadah di ilmaroti dikete sawise iki la tempo pala tuso iki. Mongko aja geman ngancani sirane ingsun. Manane latat rukni tegese aja ngembaro panjenengan ingsun atas diingkang anut ingsun ka ing panjenengan. Qad balak ta teman-teman nyampe ana panjenengan milat bini sanging siji ingsun kita siji lan tafsir. Milladunni wa taqi lan tafsir milladuni ngoten. Tapi niku wajah sing jarang. Mingke bali dikece tangi siji ingsun ukuran ing udur. Fi mufaraqatika ing dalam misai panjenengan limaring ingsun. Pantawa mongko budalan sapa musalan Khidir hatta ila ata sing nalikane teka sapa musalan Khidir ahli qaryaten ing siji penduduk. Ya te ahli Korea ku Antokia iku kampung Antokia. Istat ama kang kepengin sapa musalan Khidir ahla ing penduduke Korea. Tolaba tegese nyupre sapa musalan Khidir minggum saing ahli Korea atau ama ing panganan. Oleh nyupre bibiya paten kelan atas nama tamu. Pak Abo mongko padha menolak sapa ahli Korea ayin do ibu huma ing yen to namokno sapa ahli Korea. Manggakno cara Jawa huma ing musalan Khidir. Wes mereka menolak kehadiran musalan Khidir. Pawa jata mongko metuki sapa musalan Khidir dia ing dalem Korea bidaron ing benteng atau ing tembok. Irtifahu kang te dhuwure jidar mi atu dira niku 100 dira. Yuri dukang emeh-emeh apa jidar ayang top do iku yen to rubuh apa jidar. Manane yakubu disebar apa jidar ayat ku to ing to rubuh apa jidar. Mergo limailani krana wis ngiringe jidar. Tembok iku wis meh goleng, wis miring. Barang tembok wis miring ning perbatasan Pak Akoma mengko dadani sapa Khidir ku ing tembok. Ail khadiru testi Khidir biati lantange Khidir. Kala dawuh lagu maring Khidir sapa Musa ne lau syi'ta la takhita alaihi asro. Lau syi'ta la takhita alaihi asro. Niku sami-sami sapaan. Sebagian sapaan macane la takhita nek kira kita napa la takhita. Lau syi'ta lamun karep sira la takhita dikene ngalap sira. Utawa la takhita dikene ngalap sira. Wa pikir aten la takhita. Alaihi ngatasi iki komatil Khidir asro ing muka. Ju'lan tegese opah hai sulam yudoi guna sekiranya orang makui sopo wong akeh, orang namokno sopo wong akeh, orang manggano sopo wong akeh nang kita. Maaf hajatina seperti hajat kita, budue kita ila to'ami maring panganan. Kala dawuh sopo Nabi Khidir, lagu maring Musa khadiru dikesir dawuh sopo Khidir,
Bareng Nabi Musa amen protes terus dari Khidir hadza firaqu baini wa baini. Hadza utawi iki firaqu baini. Iku perpisahan antarané ingsun. Waktu firaqi baini tegese waktu perpisahane ingsun wa baini kalan antarané sira. Fihi tetep ing dalam lafaz baini wa baina atau baini ka ido fatu baina utawa ido fa lafaz baina ila ghairi muta'addid. Maring sakliyane lafaz sing ora terbilang. Tawwaha ngolehno nggih tawwa kang ngolehno apa ikilah ingkang ngolehno ha itu Pak utawa tawwa li takririhi bil ati bil wawi tawwa ngolehno apa iki dawuh utawa Allah taala ha ikilah itu Pak mergo ditakriri karena terulangi ikilah itu Pak bil ati lan ka atasno bil wawi lan wawi tauna buka bakal nyeritakna ingsun ka ing sira qabla firaqis dunya perpisahan ingsun maka maring sira. Kita lima kelawan amil perkara lam tasati kang ora mampu sira alih ing atase ma apane sokron apane sabar. Mun orang orientis masalah kontroversial Nabi Khidir. Tetep kula niki rumono tenan iki kesane boten salah paham. Nak jenengan dadi kiai syariat niku apike nggih protes. Pokoke nek ora cocok di nopo niku misalnya boten saged protes teng fisik tidak bisa diekspresikan secara fisik, ini juga proses secara hati. Mana ngaji niki diniati tasawuf ila wa ta'ala. Kalau yo ora kepengin suka, ora kepengin populer, soalnya kalau ngaji niku kepengin tasawuf ten Allah. Jenengan dia kepengin tasawuf ten Allah. Pun jenengan ngambil kulo. Mati yo dhewe ngadepi kitab pengiran ya napa? Bapak kita dinanik lagi ketemu pulau Nuswargo, mereka ketemu yang neraka. Udah video kelas, bukan orang ketemu mereka video apa? Nanti gua cek, pulau ini kurang arah tujuh oleh teman-teman, mesti ada yang gua pulau itu, kalau oleh teman-teman tapi, mari awal nabi sultan. Jadi maksudnya nak oleh teman-teman kan keluarganya ambek para nabi malah itu rokokan ada itu. Pokoknya teman-teman ini keluarga ini biasa itu nggak panjat rokok-rokokan. Tangan-tangan ya masuk akal loh. Jadi gue keliru, nah ambisi ini keluarga kelata, gue malah nopo. Oleh tokolam gitu nopo. Keluarga menjadi anaknya sebenarnya buat nopo. Tangan rokok, tangan ganti nabi kadang-kadang soan. Tapi selawar pada nopo. Ini kalau terang nopo. Ini rumah orang tenang. Nabi Khidir itu tidak bisa diikuti dan dia memang salah secara pandangan syariat. Mulane umpama kula niku diterbitkan ditawani pangeran gak kowe tuan Nabi Khidir apa Nabi Musa. Saya tetap milih itu Nabi Khidir. Ini perlu sampaikan. Nabi Khidir ora kacau iki. Numpak kapal itu gratis. Karena untuk tengah segoro taune dirusak. Kalau tak pilih sepeda motor, pione nopo dirusak, dicoploki dipecah. Karena Nabi Musa proses, arep piye to dikai gratisan malah pione rusak. Ya, orang belum jawab deh. Sesuai perjanjian Anda tidak boleh tanya. Menurut ada sesuai perjanjian Anda tidak boleh. Nabi Musa itu jengkel. Dikira dia ini roh guru yang aneh. Dulu lebih aneh mana ketika ada tadi lihat dolanan, tuwakak mati, malah parah tuh. Mau rusak perahu sana, saya ini malah lebih parah. Protesnya Nabi Musa, mau parah, saya parah mana, malah lebih apa? Harapan dia. Nabi itu menjawab kok. Perjanjiannya agak boleh tanya. Pada melaku-melaku malah terus Musa berpikir juga. Berarti ini tunjukkan anak Nabi di Basaria. Barang waktu teng satu kampung teng Antioquia itu, soalnya jambel-jambel tawa-tawa supaya masyarakat itu memperlakukan dua beliau sebagai tamu. Ditawani mobil pemangan. Di barno ke penduduk kono malah majusir ke dianggap wong aneh, wong apa? Orang memiliki berjaga teroris, berjaga wong edan, berjaga wong apa? Aneh. Karena dia orang asing, dua beliau orang asing. Bareng dua beliau mau keluar dari kampung, wonten tembok pagar itu, pagar tembok. Dua mau pinter, satu biro sampai 50 meter, kita 50 meter. Itu bareng perubahan doyong wonten. Benar Khidir itu semuanya rada jatuh kemudian Nabi. Ya keramat wonten terus. Didorong itu sakit utang malih, sakit kenceng malih, sakit normal kembali. Ini tak Nabi Musa yang menuso, dari Nabi Musa.
Duduk kene mau medit nono te baru tak buat dandani. Kudu yo apa? Maksudnya mau medit itu kudu dimediti. Maksudnya mau medit kudu dimediti. Jadi itu gratis, itu apa? Itu gratis. Nilai takut tak alehi adron. Bukan jadi apa. Nak mula mau ikhlas ya ikhlas lah. Nak mula mau medit ya kudu apa? Medit. Cara teori dan nabi itu. Nak medit ya ketemu medit. Nak lu mau ketemu apa? Nabi Khidir terus bilang ada firoku ini, saya itu seperti antaranya aku betul. Dan sesuai perjanjian juga, nak wes orang kuat dijelaskan. Pasti Nabi Khidir sitok jelaskan. Satu masalah perahu. Perahu itu wong yatim yang mempekerjakan perahu. Jadi walhasil tentang itu ada satu penduduk. Yang kerjanya itu nyewakno perahu. Mereka tentang itu antar pulau, antar nomor. Pulau. Itu ada satu komunitas orang miskin yang menyewakan perahu. Nah, antar pulau itu wonten bajingan-bajingan yang senengannya garong perahu-perahu yang layak pakai, layak nopo? Pakai. Nah, rutenya perahu Nabi Khidir pengliwati calon bajingan-bajingan wau nak gak dirusak di garong. Tapi nak ketok sepeda motor ramah spione rusak orang tertarik. Nah, mulanya karena pengliwati garong-garong begal-begal terus dirusak sih kau. Ya tenang saja, mereka yang digarong kok apa? Nama ini misalnya orang mobil 3-5 di garong yang apa lah, yang kacanya pecah, dia pecah kan gak tertarik terus bajingannya. Nabi Musa masuk akal ya, kalau nanya. Yo, macam ngono tenan nanti penjelasannya Nabi itu mungkin kalau baca ayat. Satu ayat cilik mang. Jadi kita akan buat tiru. Tadi itu tak delok ning arah itu sebenarnya gede berdudak mati kafir. Sujungnya orang kafir. Nah, itu kalah, tak kafir kan kafir tenang. Nah, ada bajingan. Kamu pun orang kafir. Jadi orang kalah tak pateni ben gak tadur. Lewat hanya ditiru. Orang anak am coba teki. Perkara itu kalau ben potensinya kan bapak itu. Artinya enggak jelas ya. Kenapa? Timbang enggak jelas. Pakai nilai gua kita berkembangnya. Kalau tetap konten. Kalau ketemu tak jelas tetap konten. Terus nomor 1 nanti konco-konco sing soleh, sing kiai tapi marah di pelajaran kono. Jadi marah nama-nama itu rugen itu soal tembok, dan ini soal tembok benteng, no? Nabi Musa kan keberatan, wong medit wajib dimet. Kon njaluk opah. Lho iku ngene, aku dadani tembok lu ora krono. Nulung penduduk desa itu kan. Pertembok iku ana simpanan emas batangan, wae wong soleh. Wa amal jidaru pakana lil ulama ini yatim. Wa kana bil madinati kanzul lahum wa kana abduhuma salih. Jadi kamane kados kula misalnya yang soleh kan kuwatir anak kula ora kelar mondok, ora kelar ngaji. Tak simpenno emas batangan. Iki nunjukno nek wong soleh oleh nabung. Malah nak melarat teman-teman ora pati oleh. Mergo nanti generasi ini selesai. Banyak terkirim larat oleh ke kompetisi. Iku nyimpen mas batangan. Calon gue pembiayaan anak ini. Selama ini kan kiai-kiai sing karo-karo itu salah paham rumangsane iku kabeh tawakal terus dadi ilmu. Akhirnya anak itu kemantan, kenapa? Anak itu dan itu mulai ngaji gitu rohani. Lamat batangan disimpen teng tembok, teng benteng. Iku nak nganti tembok nganti rubuh, iku terus terjebak, terkuat. Terus di mayoran wong-wong itu maksudnya terus di penduduk itu tidak penduduk orang soleh mesti dicolong juga mulai dengan ditoto berarti aman berarti apa? Aman. Ya aku nyelamet no tabungannya wong soleh wakana abu rumah soleh ini menunjukkan anak Nabi Khidir berumpat di wong soleh wong soleh wis kabudut wae anaknya di rumah Nabi Khidir. Jadi dari ulama-ulama nabung raku jumat, raku duit. Kalau kira-kira anakmu gak marah teman-teman. Kalau modal orang nanti lewat dalam terus akhirnya atau ngaji mengirit mawar, mulai jendolnya gak karu kamu. Pemenang kalau orang dia tambah pintu. Pokoknya marah teman-teman dosa lagi, mulai dia itu. Kalau dia bermarah tapi gak parah. Nah kalau dia nabung ke kitab mengajar dia gede duit, kalau kitab pilih-pilih juga. Bayangnya kalau tiap saat mati paling ke anakku diwariskan kita. Itu kan lumayan mengirit ke satu pulau. Rata-rata 1 bulan di pulau tugas kitab. Dimulai jelas itu sanduri belanjanya sampean dua anak berjum tak betul.
Ya pikiran kula sederhana, ini peringatan juga jenengan. Dan ini tak terpati di depan Tuhan. Kula kemarin ngajar di Mahatali ya, satu program dari budak-budak Timbul Pinter. Selama ini khilaf kita, mirung ono tenan. Kula tanggung jawab dengan Rasul Pengiran. Khilaf kita ini kalau ada kewajiban fardu kifayah. Karena tarifnya fardu kifayah yang gini, kalau sudah ada yang melakukan, maka dosanya gugur bagi yang lain. Misalnya saat itu kudu ngapal Quran. Nah, itu orang yang ngapal Quran, sing liyane ra itu. Saat itu kudu wong alim, nek ana wong alim siji loro liyane ra wajib. Tapi nek saat itu ora ana wong alim blas iku dosa. Mana gue kita mesti wong alim lho. Ya kakak mesti tak kowe ya cukup lah. Boten lima jan tenan. Makanya bertujuh payah itu misalnya kasus nyolati jenazah, nek ana sing nyolati liyane ora wajib. Ini rumah. Nah, cuma masalahnya kan gini, kalau sering cerita tentang santri-santri. Uang sing suka ya ribet ngurusi dunia ini. Kalau sing ribet uang ngurusi itu. Sing di toko akeh ngurusi toko ini. Sing melarat yang ngurusi melarat. Bedino buruk ya ngurusi nopo melarat. Mungkin sing PNS dan pegawai bank ya sepatunan, celananan, jadinan, bedino ngan. Berarti nak ono fardu kifayah kudu ono wong alim. Wong alim yo kowe iku mergo tanggal liyane yo kemungkinane telu iku. Sing melarat ibu mbek melarate. Sing sugih ibu mbek sugih, sing pegawai negeri ibu maca. Mulane kula nganti sak niki sinau terus alasan kula. Sebagian ku wajib ngalim yo aku iku ora wong liya. Mergo delok tanggaku yo kelakuane ngono iku. Padha santri-santri kudu sadar, nek kowe alasan kowe ora wajib ngalim Gus, pokoke ora sing ngalim cukup. Lah liyane ku sapa? Iku mau liyane sing melarat ibu melarate, sing sugih ibu. Juga, sing PNS teman muda-muda kepengen sertifikasi macam-macam, orang Arab kepengen ngalim. Wong kula nang toko PNS yo bedino sertifikasi sih. Kok aneh bedino nyebut kitab ora pun. Ora wale. Tapi bodoh nyebut stok mah ora bosen. Bodoh aneh ya takok, bodoh aneh ya apa? Soal aku sampean yo aneh, wong tiap saat ku mati kok akan ngurusi donya wae, soal aku yo aneh. Wong tiap saat wong yo apa? Dan cara kula jiran yo aneh. Murid itu kan orang masa depan. Nah, jadi ada masa depan era jelas. Cangkem murah jelas gue. Masa depan ya akhirat itu. Kalau dia masa depan kan dunia. Kalau masa depan itu. Wah, itu terus mulu aku ke akhirat. Masa depan ya akhirat itu. Nah, gue macam kepengen masa depan prospek ya akhirat murus. Masa depan akhir murid yang dunia nganti mati. Nah, saya umur saya kata berarti masa depan enggak ada 10 tahun. Nah, umur suwi. Nah, masa depanku selawat-selawat. Mana tak persiap nonton. Masa depanku yang akhirat itu. Jadi sama nak ngaji pulau percaya masa depan di nomor. Ini kalau cerita sisi dan sama nggak. Jadi kalau sampai tidak bisa berkhilaf fardu kifayah. Fardu kifayah ya kita itu. Karena orang lain tidak bisa diharap. Bukan karena kita turun, memang kita tahu kelakuan hariannya tahu. Semua itu berbudak pendiam. Ya memang termasuk orang baik karena kerja. Tapi kan nggak bisa diandalkan misalnya belajar ikhya atau bukhari muslim kan orang. Kalau belum sholat birobi. Dan jika kealiman wajib. Jadi haji wajib berdiri payah. Karena saya haji juga. Hafal Quran wajib berdiri payah. Ono wong alim ya nopo. Nah Allah mubalek karena ono haji ini. Tapi menawa ya rontok apa? Kudu dipahami boten, dengan itu boten. Dengan cara kalau di hafal Quran ngalim, berapa sudah? Saya sholatkan aja liu pergi. Kalau kalau nanti nyolati jenazah dengan kamu pulau, dia kita bagi imami, dia kedua imami. Kalau kan tak membuli, tak mengucapkan. Jadi kalau dia biasanya kita pak awal kalau membuli. Mau ke jenazah sholat tiga, seperti sholat. Kalau kesana masih mau, kalau kifayah kalau nyolati wajib hukum makanya malah bingung malah ya. Ya kalau sudah ada yang melakukan itu yang lainnya tidak nopo. Jadi kalau terang nama lain. Lah termasuk fardu kifayah itu nahi mungkar. Nah itu nahi mungkar itu ingkar sulkon. Itu orang tenang. Makanya man ro'a minkum mungkaron faliwajibhu. Ya. Jadi kalau kamu punya otoritas di mungkar misalnya mungkar maksiat, ya pakai SK, pakai otoritas dia di. Pak Ilham tadi bagi di sana. Nah orang yang anggani.
Pak Ilham ya tadi, tapi kalau tidak bisa ya ingkar. Dan sebab itu yang dilakukan Nabi Musa itu sudah benar, karena Nabi Khidir daduk melenceng, ya butuh kecangkeman, karepen mudi ya, wong bocah ada dosa kok. Jadi umpama Nabi Musa itu gak protes, malah keliru deh dia kudune. Jadi peringatan. Jadi secara syariat itu kastanya tetap tinggi protesnya Nabi Musa ketimbang ilmunya Nabi. Iya. Sama jangan ngira kalau Nabi Khidir menang terus dia lebih benar, enggak. Tetap benar Nabi Khidir. Contohnya begini. Saiki ning donya maksiat akeh. Kita iman maksiat yo kersane Allah. Donya keadaan ngene iki yo kersane. Kowe ra iso ketemu wong zina mateni wong sesuai rencana Tuhan. Kudu engkar, nek kowe wajar waras tenan yo kudu. Ora iso kowe terus ana wong zina mateni wong masuk mbok bar. Jare kabeh kersane. Ora iso. Sing bener yo sing engkar. Misale kowe engkar langsung ngandani kawani, atimu engkar. Iku dari ke atakul iman. Engkar paling minimal itu lemah-lemahin apa? Iman. Tapi ilmu tertinggi adalah ngengkari barang mungkar. Paham ya? Jadi gak iso tempat cerita ini saja Nabi Musa keyak-keok. Tetap syariatnya Nabi Musa lebih baik ketimbang syariatnya Nabi Sinten. Ini jarang yang berani menjelaskan ini. Rata-rata kiai malah ngidolakan Nabi Sinten. Ini kesalahannya Nabi Musa kalah. Kiai raro ngaji, Pak. Itu ditobrak keliru. Nah, paham ya? Tetap benar Nabi Sinten. Nabi Musa, Nabi Papan atas, penggaluan ulul azmi. Umpama Nabi Khidir luwih hebat, tak sing ulul azmi udah Nabi Musa, tapi Nabi Sinten. Itu ora kamu. Boten enten apa? Lah nek syariat Nabi Khidir bener gak cilik sak donya dirujuk di kabeh. Wong kabeh potensi kafir kabeh. Paham ya? Jadi kalau usah muji-muji Nabi Khidir teman-teman. Masa kalau gak ngaji dia mau Nabi Khidir Allah, bukan masalah. Kalau tetap bela Nabi Khidir. Karena ini, saya ini ulama, saya ini punya tugas mengingkari barang mungkar. Dan jelas syariat kita masih syariat Nabi Musa. Madu amin kemungkaran, paling dulu. Ya, Pak Ilham ya tadi, Pak Ilham ya tadi, terus dua jari nggak kabul. Lah terus kemudian kalau ada yang tanya gini, ini rumah orang tenang. Good, misalnya uang dino, uang mateni, uang korupsi, uang maling, itu dikandani gak mendung. Didongak ning ati ora mendung kan gak ana gunane Gus. Kuwi goblok kamu ora ana gunane. Sesuatu yang bisa diingkari kalau diingkari minimal hukumnya haram tetap jalan. Misalnya begini ya. Zina mulai Nabi Adam nganti kiamat ya ono. Tapi ketika wong nakal disebut lonte WTS minimal tidak jadi wanita terhormat. Jadi minimal ada lorah-lorah ora pati gaji. Cara pengurus tambel ora pati pan. Tapi nak tak donya itu kok gak ana sing ingkar, gak ana bedane. Bunyae mbek wong dino karena wis ora ana sing ingkar, gak ana sing komentar. Jadi tetap pentingnya komentar utawi ingkar itu hukum bagian ala hukmi. Hukum tetap sesuai pada posisi masing-masing. Tapi nak ora ana sing ingkar, engko barang hak mbek batil campur aduk lama-lama tidak diketah. Tapi kalau ada yang secara bahasa masih ingkar, ini disebut wanita baik-baik, ini disebut lonte. Kan tingkat kehormatannya ya beda, tingkat status sosialnya juga. Meskipun komentar ini ora iso dadekno sing lonte dadi to. Tapi hukum kan tetap. Padha umpama Nabi Musa gak protes Nabi Khidir dikira Nabi Khidir membunuh itu sah dan didukung oleh Nabi Musa karena Nabi Musa tidak engkau tak protesnya Nabi Musa menang malah. Paham ya? Ayo lagi tinggi aja itu lah Nabi Khidir kudu tobat hilang penjelasan saya ini kudu apa? Umpama Nabi Musa gak protes Nabi Khidir berarti dia tidak mengingkari pembunuhan tanpa sebab. Berarti dua Nabi ini berkongsi terhadap pembunuh. Tapi nak orang yang ingkar kan hasil orang dialek, anak apa? Mereka dari Nabi Khidir Musa itu dengan Arab jadi itu kan kafir dari rapat ini gile beneran itu. Nabi Musa terus kesimpulannya kan, iya Nabi Khidir usah nginceng Arab, bagi orang nginceng Arab, ya orang sampai lo mata ini kan enggak, mereka catatan. Nabi Khidir wani mata ini mereka catatan, itu yang mau ditontok. Orang catatan yang tak dulu,
Jadi kalau terasa tidak nabi diroy mau cai kutok, di ane orang. Ini penting kalau aturakan. Jadi jangan sampai kita itu orang ingkari barang. Dia bukan ingkari barang apa? Dia lengi-lengi tenang. Mulanya tentang dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal itu, Inna Allaha Ta'ala layan jiru barokatullah hatta la yuqala lidzalim anta zalim. Allah ora bakal nyambut barokah bumi nganti wong zalim ora diomongno napa. Jika mane orang-orang tua bedino bangun masjid, bangun madrasah, kowe darah wong orang baik karena penyumbang masjid dan madrasah. Itu entek barokah bumi napa. Bagaimana mungkin ubarani penyumbang, uang korupsi itu tidak miliknya dia. Kalau dikembalikan ke masjid, ya uangnya masjid jadi masjid. Orang kok uangnya dia jadi miliknya. Kamu itu salah. Ketika harta itu tidak miliknya dia tidak bisa dikatakan penyumbang, tidak. Karena orang maling nggak enak. Anggrek yang tangannya dia bangga bayar, misalnya uang maling mata, batangan dibang ke masjid dari penyumbang. Tidak bisa, yang tidak dimiliki, makanya itu benar kalau hukum fikih. Yang boleh sodako itu yang punya milkut tam, memang miliknya dia secara penuh, baru disahkan dia sodako. Kalau tidak miliknya penuh, tidak sah. Uang korupsi itu miliknya dia apa enggak? Enggak kan? Berarti dia sodako yang tidak sah. Tetapi nak kalau ngalim sih ngomong ngeten yo, mau soleh-soleh sakit orang tua nyumbang masjid. Kalau orang nyumbang masjid dulu sih disambut-sambut ini orang baik, orang bana masjidan, bana obetan bin, dan awalnya hadis man bana bobodoli ya bana obetan bin nakam. Bahkan apa? Oh dia tidak pernah punya. Bonus ini penting kalau terangkan. Jadi umpama kita ora ingkar kaya Nabi Musa, malah hukum jadi kacau kacau. Jadi api Nabi Musa jadi apa pro? Paham ini penting kalau aturakan. Buat itu yang masalah hukum fikih, terus yang menyangkut dirinya tadi kalau aturakan. Masalah kontroversial dan susah ditebak itu semua sebelah dia. Jadi semua nabi itu mengalami masa-masa dia kontroversial. Tapi hikmahnya besar. Misalnya tadi contoh yang masyhur. Kanjeng Nabi ini tentang Mekah 13 tahun. Eleng-eleng 13 tahun. Beliau di Mekah disakiti, diusir dan beberapa kali mengalami percobaan pembunuhan. Bagian itu dipindah kalian sahabat Ansor, diminta ke Yathrib yang kemudian menjadi nama Madinah. Setelah di Madinah 9 tahun, awal biru tahun di Madinah 9 tahun, Nabi pun kembali bawa Jinawi. Walhasil awal cerita tahun ke-9 itu Nabi umroh haji. Haji sukses, karena tahun 8, 7 itu sukses jadi suruh Hudaybiyah, tahun 9 sukses. Setelah tahun 9 itu sukses, Nabi di Mekah itu kelihatan asik. Karena beliau memang asli Mekah. Ini rumah Nabi. Dan semua aset-aset Nabi, yang jauh saiki salam tempel wong Ansor, bagian dari orang itu, dikira anak familinya yang Islam anyaran. Islam apa? Jadi misalan-misalan Nabi itu ada yang dikasih satu contoh, dikasih macam-macam, dikasih banyak sekali. Ya Nabi asik saja, saudara, ngasih kerabat-kerabatnya beliau yang di Mekah. Lama-lama sahabat akbarnya enggak. Gampangnya, nak perang ada aku, nak panen ini kerabat itu. Jadi nak bahaya begitu, tapi nak asik sampai apa? Tapi sahabat akbar orang muni Nabi, muni Amar Rajul. Jadi uang sampai keluarganya ya luar jika dibangkit kita. Tapi Nabi paham arahnya itu ya Nabi. Soal hasil ini dicontoh gitu bahwa sisi kontroversialnya Nabi itu ya ada, tapi nanti itu dijelaskan. Setelah itu orang Ansor dikumpulkan semua kata Nabi, kumpulkan semua sahabat Ansor yang muhajirin jangan. Itu dikawal segini kubah, satu kubah, tengkema. Kalau ada orang muhajirin mau ikut di stop, jangan ini khusus orang Nabi. Nabi tidak itu harus sekali loh. Kata Nabi, ya masyarakat Ansor. Apa betul kalian mengatakan demikian? Kata orang Ansor yang sepuh-sepuh. Amazu aklamina apalah. Kalau kita-kita yang sudah tua, yang senior tidak. Tapi nanti nom-nom dia kan. Kita-kita yang senior tidak. Tapi yang nom-nom.
Terus Nabi itu lucunya gini, bilang gini Nabi. Kamu cara menghujat saya, kamu cara mendiskreditkan saya masih kurang. Nah, aku kepengen mojok, aku tak warai. Boleh kamu bilang begini. Dulu kamu Nabi Masrudan, orang yang ditolak di Mekah. Terus kita yang melindungi. Dulu jenengan mau dibunuh, kita yang melindungi. Dulu jenengan diusir, kita yang nampung. Pokoknya Nabi marahi. Dan itu benar kata Nabi. Andai kan kamu mengumpat-ngumpat gitu, itu ya nopo. Nabi ini jauh ini yang pulau paling mengenal. Kamu tahu, yang saya kasihkan orang-orang itu apa? Apa kan? Wedus. Ya wedus. Omongnya unta, sapi. Semuanya unta, wedus. Ama tardona ajar di anda subisya jiwat bair batar diuna antum birosu. Wong-wong tak kayak wedus terus mulai, tak kayak unta terus mulai. Kue pun untuk aku, kue milih untuk aku untuk wedus. Gue sama orang itu lagi milih untuk jenengan dibantu apa? Nah itu wong-wong Mekah itu ternyata Islam mu'alaf, jika wedus terus mulai, jika ibu unta mulai. Sementara sahabat Ansor untuk Rasul lagi sadar. Ternyata Rasulullah itu menghadiahkan dirinya untuk orang apa? Sementara wong Mekah terima untuk apa? Wedus. Mane saiki nak wong tok haji wong Mekah duwe turunane wong Mekah sing dhisik tok apa. Mane wong Mekah soleh teman-teman iki ora pati iso iku sebagian turunane wong-wong sing untuk napa? Kalau Madinah untuk napa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masyhur hadis. Ama tardona ayyar di anna bisyati wal bair wa tarjiuna antum bi rasul. Mane kula di pengalaman kula anak kiai, ini pengalaman. Kadang dalam anak kiai kadang yo gremeng. Perkara kiai nak tamu PNS utawa wong Islam anyar iki jarang enak-enak. Sing mata dalam modal puluhan tahun namen tok koresan kok evaluasi tok napa? Koresan. Kadang yo rapati tok mangane. Kadang dalam yo gremeng lewe Islam anyaran juga mungkin Islam mulai cilik ora napa? Ya bebas ini. Nah, wong-wong iku Islam anyaran anak tidak murah temen dia. Wong-wong untuk pakanan gue untuk aku, begini tak ulang. Tapi dari tadi si nakal-nakal ya, tapi urutannya gue makan bang ngaji bedino. Urutannya gue makan enak ngaji bedino. Bedino, lalu dia ini yang bodoh beda. Tak jadi dia ini apa di rumah, tak jadi. Tapi urutannya saya kira kepinginnya apa? Mangan ngaji bedino. Tapi itu ada filosofi, ada apa? Jadi dulu wong Mekah, wong Mekah tadi kita dunia nasul Ka'bah, ngamu Hajar Aswadnya di bisnis no. Wong Ka'bah wong akeh, wong tinggal mati wong nopo. Mari kalau ada di sana lebih diam-diam. Dengan wong alim orang senang uripnya Mekah. Padahal sholat yang Mekah dari kanjeng Nabi ke alfi sholatin diberi ya. Jadi sholat di Masjid Haram fadilah padha karo 1000 sholat yang liyane masjid. Kula kena ada di protes kiai ngoten. Alasannya jenengan nopo kalau biasa ya. Maksudnya di biasa mawon di Mekah. Yura biasa orang sholat di masjid Mekah. Aneh-aneh. Betul alasannya no. Ya alasannya gampang. Sing ngendikan iku wae uripe rane Mekah. Sing ngendikan sholat di Masjid Haram padha karo 1000 sholat ra kanjeng Nabi yo kekanjinan. Lah iya sing ngendikane ora urip nang Mekah, uripe nang Madinah. Kok kowe sing ora ngendikan melok nafsiri ngono. Itu Gus. Sing ngendikan ora manggon Mekah. Aku wong alim ora tak warai ya. Wong sing ngendikan wae ora manggon Mekah. Oleh menafsiri kok gegere koyo-koyo kudu urip ning apa? Lho kan Nabi ngendikan iku tapi bariku balik teng Madinah. Paham ya? Jadi fadilah Masjid Haram ya utama, tapi ora kabeh dewa-dewano. Mane kula gak ada itu. Ini mungkin kiai-kiai seneng iki ka Masjid Haram peringatan. Memang afdal ya dibanding masjid mriki ya afdal memang. Tapi dibanding diutangan ya wis mriki. Wah, Pulau itu eling cerita tentang kitab Hayatus Sahabat. Sahabat itu banyak yang hidup di Kufa, banyak yang di Armenia, yang sekarang jadi Bukhara sama di daerah Uni Soviet. Jadi dulu zaman sahabat sudah banyak yang pengawasan Uni Soviet. Tentang Turki, termasuk Uwais Al-Qarni tentang Budi. Turki memperbatasan kalian Budi, Eropa. Terus mau terjun temankan untuk Maroko tentang Budi, Maroko itu kata Arabi doang. Jadi orang Jawa di sini, orang orang Maroko jenis Maroko itu karena ada bila-bila itu Budi.
parang kriket ini. Jadi lomba mancing, lomba apa? Wong iman di toko mbek apa? Mancing. Kalau nanti jarang ikut, tapi orang perkara kasus mboten niku ben kok tema rugi piye oleh lomba niku piye. Iku disurati di Sayyidina Umar ini peringatan ini ilmu ini dawuh Sayyidina Umar. Ketika Mekah sudah dikuasai Rasulullah zaman Fatih Mekah kan kanjeng Nabi kundur teng dan sampean bangga jadi wong Yogyo, jadi wong Rembang, jadi wong Timor bangga. Terus ketika Abu Bakar Islam tambah baik, Umar tambah klimaksnya baik. Sahabat-sahabat itu disurati sama Sayyidina Umar. Kamu sekarang hidup di Armenia, di Kufa. Pokoknya di negara-negara bagian yang ditaklukkan Umar disurati. Sekarang itu Mekah sudah aman dalam kendali. Apa kamu tidak kangen tawaf di Ka'bah? Kamu kan orang Mekah asli. Jadi kasus Abdul bin Mas'ud, Sayyidina Umar, Abu Bakar, yang Mekah Nawa, itu disunati. Apa kamu tidak kangen tawaf di Masjid Haram, itu sa'i, itu ibadah di Masjid Haram? Kok malah melancong tuh di Eropa? Lucu, jawabannya para sahabat ini yang jawab sahabat, bukan pulau. Sahabat soleh-soleh yang atas di guna awal. Jawabnya ya Amirul Mukminin. Layak fa'alena. Jadi kita ini tahu betul gajarannya tawaf itu kayak apa, gajarannya sholat Masjid Haram itu kayak apa. Kita tahu betul. Tapi kita ini lebih tahu tentang sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi itu mulang. Kita yang paling banter aku yang Makkah ini ibadah doang. Tapi nak aku yang Armenia, yang Azerbaijan, yang Kufa ibadahku nasrul Islam. Dan nyebarno Islam itu gabul ambiyah. Ciri khas Nabi nyebarno Islam, nyebarno mulang. Orang-orang ciri khas Nabi itu doang. Paham ya? Betul kok kata pulau jenengan rakaji terus bosan berkolon ini berkolon. Mereka pulau masih ngomong loh, pulau kan jurah potongan rakaji. Pulau genate tua, pulau genate umroh tua, tembul tajam di pulau tuh kau ngomong apa? Tembul tajam namun lo gusti boy pulau kepengen mari Nabi jenengan ini gumul. Cuma Nabi jenengan nate tua dari mau kesampean pulau mau nate tua, tapi mau nate tua orang terus. Wong roh kabeh kan Nabi kaji begini. Bisa. Kalau mau kaji bangga bolak balik, mungkin ngendikan kaji ini mau anak-anak. Aku tak mau jarang juga, kaji Nabi kaji ini. Itu mau kaji bolak balik, bangga ini rusak opong, kaji Nabi kaji ini. Uang ngomongnya itu bukan nyari, tapi kalau tetap tenang ngomong ini. Buatan ngoten ini penting kolaborasi. Nah, sampean pada umat Nabi iki bangga, anjir sampean ngaji sunai Nabi. Saudara ge sunai. Kepengen kaji ora kesampean tempat di sunai. Mati. Jadi udah sampai pepek kowe pola kaji kelakuan seakan-akan sunai Nabi ku toa. Sunai Nabi mobil banyu. Kalau senang juga dari sunai Nabi juga. Aku jalan juga. Aku lah minapa? Soalnya itu kalau Rabi'ah lagi apa dulu. Salman Al-Farisi manggil tentang daerah Kufa. Abdul bin Mas'ud yang ahli Quran di tentang Kufa. Padahal Kufarian Babylon, daerah kacau, daerah Afghanan, Babylon, daerah apa? Afghanan. Itu saat ini dari Irak, itu yang apa Babylon. Itu banyak sahabat yang bangga oleh tentang Mekah. Dan itu nyurati sahabat yang tentang Kufa. Isinya suratnya. Ya akhi, sekarang Mekah itu sudah aman. Buat sampean kembali ke Mekah, karena Mekah itu al-ardul muqaddasah dari bumi suci. Di surat ini ada sahabat yang dakwah mau menyebarkan Islam yang Cina, yang di suratnya lucu. Ilamu antal ardul lampu qaddisahat dan kowe kudu roh bumi ora iso nyekno wong. Abu Jahal yang Mekah, Bulhab yang Mekah. Mane ora iso pepek bumi suci terus nyekno wong. Lah nek ngono wong Mekah ra ono sing kafir. Wong Abu Jahal yang Mekah, Bulhab ini Tony Jano hati, wah tidak blok. Akhirnya, ya semenjak itu sahabat biasa hidup di Mekah. Ada yang di Kufa, ada yang di Armenia, ada yang di Azerbaijan. Mergong moso wit anut sunai Nabi lewat mulang, lewat apa? Mana berono wong alim, rata-rata biasa mau semangat haji umroh. Agar semangat teman-teman juga pasti nopo. Tapi gue rata melok-melok begini hukum. Tapi ini harus saya jelaskan, dan kiai-kiai di terkira kelar haji tetap semangat. Itu ya dalam tiga sunnah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting kolaborasi. Nah, buat ternyata rusak. Mungkin sama tiga. Umpama sahabat dulu itu tersentralisasi di Mekah, tidak tertarik menyebarkan Islam untuk Azerbaijan, untuk Maghribi. Tak pikir Islam tidak secepat ini. Umurnya Mekah penerbangan 10 jam. Benar 10. Gara-gara sahabat nonton sing ke Cina, terus orang yang tersesat, yang Selat Malaka, akhirnya Temangsan menjadi Aceh. Orang yang Temangsan untuk Kamboja, untuk Gabunan Jempol, untuk Rawati, untuk India, terus akhirnya silang-silang anak-anak. Akad yang kabel jurungnya hilang, perkara ini silang-silang ibu-ibu mesti jempol. Wah, atas yang dia ngalim itu, wah atas yang samping ibu sekolah, kalau bahasa kabel akwal-akwal. Ibu Saifah, mereka silang-silang, wow. Jadi menurut sejarah, di kasus tulisannya Ibnu Battuta itu, Islam masuk Indonesia itu mulai periode sahabat. Jadi itu ketika banyak perang Ali dan Muawiyah, banyak sahabat yang mau ke Cina. Ini wonten sing tersesat yang Selat Malaka, terus akhirnya jatuh di Kamboja. Kamboja terus walhasil orang yang tengah Aceh. Makanya Syekh Yusuf Garot ini rata-rata sejarah darah murid itu kan Sayyidina Ali. Terus murid Sayyidina Ali pertama yang masuk ini. Terus dia orang Wali Songo. Wali Songo nembus tahun 1500 sampai 1400 akhir. Abad dimulai di sini abad ini. Mulanya sejarah Sunan Ampel ini rampun teng Jawa mun kata Islam. Sampeyan keliru nak darani Islam ning Jawa sing Wali Songo. Sunan Ampel juga apa? Ini Ibrahim Asmorokondi, Ibrahim Samarkondi itu tiang Tuban. Itu tak bisa kalau disani bapak kulo. Berarti kan dari Sunan Ampel mulai Islam tentuban lewat apa itu? Sunan Ampel, ini Ibrahim Asmorokondi. Ya baik Sunan Ampel di Pondok Tengah Aceh. Dia darani teng Pasai, teng Budi. Ya pun tiang alim itu mergorian zaman Sayyidina Ali. Ini pun wonten murid Sayyidina Ali, murid teng Budi Aceh, Sumatera Barat. Paham ya, itu sama beda. Dan itu semuanya merasa ikut Sunan Nabi, mergo nyebarno. Dan dia kata kiai radhi duit, ana wong di tonggo ra kiai kelar kaji nang ngaku kiai kok ora kelar. Nah, kiai ra kelar kaji itu wajar, ngrawat ana kiai ra mulang, itu lagi rawat. Eleng-eleng ya, ana kiai ra kaji niku wajar. Ngrawat ana kiai gak sifat dasar Rasul namun mulah. Ya, sifat dasar Rasul nopo. Dan dia sifat Rasul lah sidik amanat tabligh, nyampe no ilmu. Nyampe no ilmu mulah nopo mulah. Sidik amanat tabligh nyampe no. Orang sifat Rasul sidik amanah kaji doa benar. Ini penting kalau aturakan, tapi kaji tetap perlu ya. Kalau buatan mengkiri, kaji tetap perlu. Tapi ojo dewa-dewa, no tak ndure wajibmu. Paham ya? Ojo dewa-dewa, no tak ndure wajibmu. Karena ngomong sing dalil, aku kaji ku dalil perlu ngene-ngene ke sekolah Rasulullah ngene-ngene. Ya masih atau label ini faridatun ayo sekolah Rasulullah lan dul berdoa ayo malah. Nah boleh ilmu perlu dawe dinten. Karena sing dalil al-hakim mabrur la salah jajan lajane dalil BRI. Sing ono spanduk haji mabrur ora ono walase kecuali swarga. Ya saiki sing melarat-melarat gawe spanduk sing gedhe, mangko la ilaha illallah ya dakolal jannah. Padha ae ngono ya. Aneh-aneh. Lah saingan spanduk ya partai-partai miskin nggih spanduk sing gedhe, mangko la ilaha illallah. Apa perlu ditambahi dalam kurung? Gak kajilah. Boten memang dibutuhkan ulama yang punya nyali ben lurus agama ben apa sing kelar kaji nggih monggo silakan pakai dalil al-hakim mabrur salahu jajan hilang. Tapi kamu jangan pernah mengira yang tidak kaji terus gak ada kolal. Jika apa-apa mampu isi genting gombel iki namun sing kaji tulis sing mampu la ya lo ya kolal dan nampo wae ra kajilah. Yang buatan ben imbang. Dan tujuannya ulama rahmatan lil alamin, di alamin sing kelar kan. Nanti kan buatan kelar. Ini penting kalau aturakan gitu terus. Kalau yakin, anu yakin haji diwajib di tapi dari awal manis tato ilaihi. Tapi nak masalah gula ilmu orang katakan orang-orang yang boleh haji tolakul ilmi faridatun manis tato ilaihi abdillah orang-orang. Soalnya malah kanjeng Nabi ketika ekstrim tolakul ilmi itu minal mahdi ilalah.
mulai urip petetek nganti mah. Nah, kalau nanti lagi jadi sinau, mereka tolak beli. Ini sama orang alim orang sinau, orang sombong paham. Orang nonton orang alim orang apa? Kecuali bokeh lampun ngasih jenengan lumayan, nabi. Orang pulau dengan alimnya, apa? Sampai orang alim orang apa? Orang sinau. Tapi lumayan belum ngaji. Tapi ya tahu tidak niatnya dari karena tadi tapi niatnya dari masalah di rumah gitu, kalau niat ya tapi kita ini dari masalah ibadah atau ya dari masalah gitu kok. Tentu Nabi ya punya sisi-sisi kontroversi. Tapi setelah dijelaskan masuk akal, ternyata orang Mekah itu lebih memilih untuk wedhus untuk unta, orang-orang Yatsrib, orang Madinah milih untuk sinten. Nanti pulau sing harum ya, di rumah Allah tenang. Saat Nabi di Mekah itu pening ya, agak pusing. Karena ya mungkin sudah saatnya wafat, karena Nabi sudah umur 62 kali. Ketika pening itu, ada sahabat yang di dekat Nabi di Mekah. Mendengarkan doanya Nabi dulu. Allahumma inni a'udzubika an amutah. Ya Allah, saya ini berlindung dari engkau supaya tidak mati di Mekah. Itu sahabat itu janggal. Oh, iso Mekah kota suci, tapi Nabi tidak ingin kabur termudik. Kulon pun nanti neliti, kalau selain kitab-kitab yang keluar Cina, kalau nanti umroh. Semua ritual haji ini itu akan Mekahkan. Kecuali Arafah, ya Arafah itu kan perbatasan ataupun Arafah. Kan pokoknya ada sampai Madinahnya kan mawon gitu, rodo gampang. Hududul Haram itu kan sekitar 25 meter per 25 kilo per segi. Sentralnya tentu Ka'bah. Ibadah haji itu kan dimulai dari Mikot, misalnya dari Madinah dan dari Ali. Nah nanti kan semua ibadah haji intinya itu di kawasan Mekah. Tawaf ibadah di Ka'bah, sa'i di Safa dan Marwah. Engkau wukuf teng Arafah, ngantemi setan neng Mina. Juga waktu tembudi dan lah, pokoknya Hududul Haram itu kira-kira 25 km persegi dari Mekah, dari Ka'bah. Padahal Madinah itu 460 kilo. Kalau ada di Madinah itu kalau tulisan ini 460 kilo. Buat rumah tengah. Umpama Kanjeng Nabi niku dengan sekian sejarah itu kan begitu kental sejarahnya orang Ansor nolong Kanjeng. Ibu hebatnya Rasulullah. Mulane tiru jadi wong gentleman, jadi wong itu. Umpama Rasulullah kok kabudut ing Mekah itu selesai, Madinah menjadi kota mati. Karena semua ibadah haji ada di Mekah, terus Rasulullah sekarang areanya kan Mekah. Berarti kemarin Nabi ra sempat balik jasane sahabat Ansor. Wan kula nangis terang, kula pas Rasul nangis ya Rasulullah. Jenengan gentle tenan. Lanang tenan. Dijatani wong Madinah di kabudut teng. Mulane ku dirine kena apa Nabi naudzubillah nek aku mati ning Mekah. Mergo nek Nabi kabudut ning Mekah iku entek Madinah karena ada ibadah haji sing rituale teng Madinah. Sekarang Rasulullah ditarik teng Mekah. Itu selesai Madinah di kota mati. Tapi Rasulullah jentul karena jasanya orang Madinah. Beliau lalas ditetir kabudut teng Madinah. Sehingga ditarik teng Madinah. Makanya acara di Madinah itu yang nomor 3 ya namun ya Rasulullah. Dia Madinah di kota hidup sampai sekarang. Karena tidak mungkin orang haji tidak ke Madinah. Juga tidak mungkin orang umroh tidak ke. Jadi itu ternyata saudara Rasulullah ketika beliau haji wada tempat ngendikan. Padahal masalah ajal kan tidak ada yang tahu nanti tempat pidato. Al-mahyakum wal mamat. Aku urip yo kok bela-bela di kowe. Kok aku mati yo ambek kowe. Wah, sesuatu tanpa semenang berkono isyarat dari Nabi nak kabudut dari Medina. Tenang, kalau di haji wada beberapa bulan, kira sekitar 6 bulan, kira 8 bulan. Makanya ada sampai setahun, terus Rasulullah ngomong. Dan ini gue tenaga model tokoh, tapi ini wah, habis mani depan ngomong. Rasulullah buatan-buatan di kita. Sebab itu ketika sama muji-muji berlebihan, sholat masjid haram, tapi sholatnya dia itu ya gawe Nabi. Tapi Nabi jambak juga, ora urip nih. Jadi orang berlebihanlah dalam dakwah nyebarno Islam. Nah ini mujma' alaih dawuhe Kanjeng Nabi dan diulang
Mulang. Dawa masalah mulang itu diulang. Makanya di Ali nanti waktu mulang sampai nonton. Anak abduman alamani walau katan wahid. Aku siap jadi buruai uang. Saya mulang ilmu tenaga tak aku. Sampai mulai dewa-dewa itu jenisnya nopomu. Sampai Sayyidina Ali siap diberbudak uang. Saya mulang tak. Tapi itu dulu. Aku semulang pirang-pirang pura terlalu memperbudak gue. Gue diayahnya anak-anak mereka. Artinya itu tingkat betapa Sayyidina Ali menghormati nopo. Jika atas tiang-tiang gue menghormati umroh macam-macam itu aneh. Nopo. Tapi orang apa, jangan alim orang umroh mana tentu ganjaran nopo. Itu mah pun dewa-dewa nopo. Tetap itu semuanya di bawah mula. Di bawah nopo. Kontrol pada akan disintak wilani nabi kita. Amat sapina tu anak pun utawi perahu itu pakarat mongko sapina itu 5 sakina ketika perahu miskin asroten kan 10. Ya malu nakang podo kerja toko masakin fil bakri ing dalam segogoro. Oleh kerja dia kelawan manfaat sapina. Muajarotan halih dan sewakno atau muajirotan halih nyewakno lah maring sapina. Tolaban kalau menggoda ilil kasih maring penggawean. Kena apa perahu mau tak rusak. Mergo perahu wae miskin-miskin dienggo kerja. Pak Arab tuh mongko ngarepno ingsun anak iba yang kok nyacat ingsun utawa melukai ingsun ha ing sapina. Wa kana lan ana iku waro agum ana ing ngarep-ngarepe wong akeh daro jauh nalikane bali sapa akeh. Ama agum wong ngarepe wong akeh alane dalem saiki. Apa sing ana malikon sapa raja kafirun kang kafir, ya kudu kang jupuk sapa malikon kafir kula sapina ing saben-saben perahu. Solihatin kang layak dijupuk korban lawan digatap atau dimaling. Jadi kamane ana sepeda motor akeh, kowe nyileh, lan ana bajingan akeh, kowe sepeda mbok rusak ben ora bajingane ben boten tertarik. Iku sirine kena apa praune dirusak ben bajingane boten apa tertarik. Mari kita kepen tertarik ora menarik yo kudu wonten wong elek ben ora wong napa. Area atau matian betul orang apa tertarik. Nasbuhu tena sapi lapat berkali walau mas dari ngatasi master al-mubayyin kan jelas mawinawil nasi maring pernani ibu. Lawa amal gulam walaupun baik bocah yang tak mateni manggu pakana mengkau sopo asbaru bapak lorone bulan mukmin ini mukmin karone. Fakosina mengkau kuatir ingsun ayu diko rumah ingin tonen gelam no sopo bulan rumah ing agawahi tuhyanan ing kesesatan waktu kelang ing kekafiran. Cacilek mang soben ditebir kafir. Nak nganti gede dekne iso mempengaruhi bapake dadi napa? Kafir. Mane tak pateni cilik. Nah ora tak pateni cilik gede-gede yo kafir dhewe, yo ngafir no bapak boy. Fa inalu kama fil hadis dia den cetak sapa cah cilik o kafiran kali kafir. Walau asa ora mono urip sapa cah cilik mangla arha rumah. Yektine tenggelamno sapa cah cilik rumah ing abawahi dalika ing kono-kono kekafiran. Lima abadi makrono banget senengi bapak lorone wong mau lalu maring gulam yang tapi ani di anu sopo abawa rugu ing gulam idalika ing dalam kono-kono kekafiran. Para nama pengarap na ingsun ayub jila rumah yang berganti sopo Allah Ta'ala rumah ing mu'minai bitafsid ayub jila rumah watakbid arosna ayub jila rumah sopo roh rumah sopo pengirane gulam ini soirane gue api ini kiniman gulam apane jaratan keapian solahan tegese kesoleane watukon lan ketakwanan. Ya nak takiyun wong sing takwa, nak tukon itu sifat takwa. Kados goniyun wong sugih, nak linan sifat napa? Sugih. Solahan tegese kesolehan watukon lan ketakwanan. Wa atrobalan win parat mini sangking wa atrobalan win parat. Khairam min sangking kersane Allah apane Rahman Rahim iki wonil hak Rahman. Wa dzamiha hukuman. Rahmatan negeri sifat kasihan. Waya rahmai wa albiru berpuji diwali jadi kelaman tua ini bilang. Pak Abdallah rumah makan ngedeni sopa Allah Ta'ala rumah ini ikilah wong tua loro wa ujariyata ing cawetok. Tajawat datang kawin sopa jariyah nabiyan ing nabi. Kawalan dat mongkong lahir no sopa jariyah nabiyan ing nabi. Mulanya ini peringatan di jenengan yang terus masa ketinjauan dari bapak ini soleh, nah ibu-ibu yang hingga umpomo anak jenengan ape ditafsir kafir wae delalah ditafsir mati. Mergo kuwatire pangeran nak nganti gede malah bahaya. Kamane pangeran memilihkan yang terbaik. Lah saiki akhire dia anak wedok, mana cah wedok emang urip dirabi. Nabi. Jadi akhire
Orang itu dia anak putu kafir, malah dia anak putu nabi. Mereka apa pertimbangannya dari Khidir? Maka anak abbawa mukmina ini, mereka pertimbangannya bapak ibu wong apik. Hingga malaikat melamani tiani kamane. Mereka bapak ibu wong apa? Anak bapak ibu wong apik, malaikat gak tertarik mani tiani. Kalau bukan tertarik apa? Pada menunjuk Allah Taala di dalam nabi umatan umat. Wa amal jidaru anak pun tembok mau benteng. Maka anak mengkau anak jidar itu ulama ini ketika tidak loro yatim ini kan yang tengkarone di Madinah ing dalam Madinah. Wa kana ana iku tak tahu ana ing kore jidar apa kanjeng apa emas batangan. Manane malam iki kedunya mas purun kang den simpen. Ing dapen sanging emas waktu doten lan keloko. Leng-leng kan dadi kowe nyimpen tawur emas kanggo anak putumu iki. Dadi nak kowe bapak tenan nyimpen apa? Mas jatah sing diwarisno anak putu nggo ngaji man. Boleh tembok sing timbul tembok mau apa yang boleh. Mulai diurusi Nabi Khidir. Mergo Nabi Khidir ngregani bapake wong napa to? Lagu ma tete ulama iki wa kana ana apa aku ma to bapak loro ulama ini ku solihan. Pahafido mongko jogo bisa lagi di anti malam. Pahafido mongko jogo sapa ikilah Budi pahami banget, buatan wonten nanti deh, wonten nanti. Pahami dulu, apa pahami? Ini buatan kali, pahami dulu, pahami dulu. Wakana Abu Huma sorry. Hak, Pak itu. Aku lalu tentang rasa alim. Buatan ada naskah, buatan ada alim. Wonten kali Kristen iki. Tahu itu wonten kali Kristen. Dua orang satu kali itu ya. Pak Hafizo mongko jogo, Pak Hafizo disolati. Fi anfusi mamali. Kenapa mau? Pak Hafizo mongko jogo sapa mutalan Khidir disolati tersoleh kapae. Ulang fi solati tersoleh abad Abi bapak ulama Abi Hima yang siapa yang dalam awak diri ulama ini wama Hima dan punyanya ulama. Dia nak ulang rujuknya tetap sakit mawon tapi itu di luar konsensus di luar. Pokoknya ngeten ini gara-gara bapak itu oleh Nabi Khidir Nabi Musa itu jogo cahloro wau, jogo dunia. Paro sama mengertana sapa kita pangeran biro ayat dulu. Yang penyampai no sopo ayat dulu, yang tu mekor sopo ulama ini, asyuk daruma, yang umur balai ulama ini, ina sarus digima, tegese tu mekor pintere calurwal. Jadi gampangannya tembok wal citoto, genak gede, sing juga ya calurwal itu, orang timbul kelompok masyarakat yang saat itu dapat digawe. Kamane Nabi Khidir udah dipanitiane Gus, panitiane anake tiyang to. Wes tak kerja. Tapi mau kan sanate wong saleh nyimpen emas. Anak nyimpen emas tapi Khidir juga ra duwe kan ora iso. Paham kan? Jadi Nabi Khidir ning kene mau jaga emas warisane bapake, ora kok Nabi Khidir meteli, paham kan? Jadi mate wis ana, paham kan? Nabi Khidir mau panitiane yo. Yo. Ana kira ana Nabi Khidir wong ora wali yo simpen ning emas. Tapi yo akeh-akeh pokoke cuma teman-teman pokoke kira-kira anak mondok iku ora usah ya orang tak dalam nanti kalau betul tak ada apa, repot menang mungkin sakit, ya separah-parah pokoknya ya sudah teman-teman tapi cuma tahu, ini jelas ya ini jauh ulama, ini nunjukno nak wong soleh nyimpen dunia itu sah asal untuk kepentingan pendidikan, buktinya orang soleh ini nyimpen emas ditanam di bawah tanah demi anaknya, dan buktinya anak Allah itu ketika wong dolim dikon manitiani nabi nopo. Itu bukti bahwa Allah ridho ketika orang soleh nyimpen dunia. Andai kan Allah gak ridho kan bosan ngutut Nabi Khidir kan ngurus. Paham ya? Terus ini kiai-kiai yang milih hidup ekstrim nyimpen dunia teman-teman itu. Ya coba bener teman-teman minimal itu kita ngerti lah. Ada orang soleh yang nyimpen emas demi anaknya ternyata diridhani Allah. Sampai ketika orang soleh itu mati, dunia ini dijogo Nabi Khidir gitu. Maka dunia ini jatah anak. Ya jatah nolong anak. Para sama pengertaan sopo budaya luasin doma. Wae takrija lan ngentokno sopo ulama iki
kanjal main berdunia atau bangunan atau simpenane gula ini. Yo kanjun berarti yo masih akan tenan nanti koyo gudang iki. Ya bukan tenan deh gitu. Nah, kanjun wah batangan loh kan. Karena tak gram mau tanam loh. Hilang dari itu kenapa? Hilang. Mungkin istilah itu memiliki nganti kanjun, saya lelek kanjun nanti tak gedung gitu. Ya tak botol lah minimal apa? Ya pokoknya nganti ra ilang ya nganti kena golain ae minimal tak piro kan. Tak betul. Ya tak tendo kena golain mana. Pokoknya tak gram lah. Ora kena golain, ora kena apa? Ya tapi intine ngoten nggih, nyimpen dunya kangge anak niku umpama ora oleh berarti Nabi Khidir ya ora ngarep diutus pangeran jadi panitia. Tapi syaratnya soleh, demi kesalian, tadi kelangsungan beragama, kelangsungan belajar. Apa nyatir, benar anakku kelar mangan, benar anakku sebenarnya gak kelaparan, pengiran tersinggung. Waktu surat disimpenan dunia, bisa nopo. Titik surat tabungan, bisa nopo. Aneh-aneh, wong khawatir ramah anak. Itu beli titik, itu bisa nopo. Bisa mangan itu gak prestasi, untuk titik, bisa nopo. Anda itu ngalim itu gak prestasi, untuk titik, bisa nopo. Ngalim, paham. Nah dari Manggu Jali, wong kok bangga itu rapi, dari sapi wedhus jalan itu pinter. Wong bangga kok itu mangan, titik tebu, luwih doyan. Bangga itu ngaji, kok wedhus ra iso. Bangga wae ambek ilmu sing kewan ra iso, kawin kewan iso, mangan kewan. Mangko punya kita hancur, mergo titik ra iso napa. Jadi gampang, jadi kalau nak pengen duit kata kemanusiaan, yo duit sesuatu yang kewan orang. Buang kau kalau mangan, kau kawin, itu kalah begitu. Tidak malah kawan, aneh-aneh. Bangga itu ngaji, kau bisa itu nopo. Antara dewaka anak abu rumah, jadi maksudnya dunia dewau kan kelangsungan, kesalahan, kelangsungan. Rahmatan korang jadi rahmat ya Rabbi karena yang beriran rahmatku tentang amalan utang amal lalu ngamul apa arus dalam patah. Dan ini nunjuk nabi Nabi Khidir itu rakan jinut. Kalau berani malah Nabi Khidir rakan jinut. Karena terakhir beliau bilang wa ma fa'altuhu an amri. Aku nglakoni ngene ora karep wujud. Jadi Nabi Khidir baleni nang ra iso ngomong. Jadi baleni ora apa. Jadi misalnya orang cah cilik di luar cah wau sing dipateni wae lho, misalnya sing dipateni jenenge Zaid. Utawa cah cilik seumuran Zaid jenenge Amar, kok Khidir tak takoki. Niki dipateni mboten bor karo, mergo tugasku ya mau urusan apa. Jadi alhamdulillah ilmune terbatas, sesuai napa tugas. Sebab iku ora iso mbok kiasno, ora iso napa. Wong dhewe ngakoni wa ma fa'altu anam. Jadi aku ngakoni iki ora karepku. Iki sama. Wa ma fa'altu lan orang lakoni ingsun ing maju sira emas sing perkara sira kanthi disebut apa man. Min khor kitabi nanti saking luwek prau. Wa qablil ulami lan mate mujahile. Wa iqamatil jidari lan jejebno tembok. Aku ora nglakoni ku kabeh an amri krana karepku dhewe. Ikhtiari tegese ikhtiar ingsun. Gal bi amri ilhamin. Dari lan perintah ilham minallahi ta'ala sing Allah ta'ala. Dari kata mengkono-kono kabeh tak inuman tak milih perkara lam taktik kang ora nanggep kuat sira ora kuat sira are ngatasi ma apane sokron tetap tenan yuqalu isto awat apa bimana apa tapi ada mau ing dalam iki malam perkara kobel kang sedurunge ada jamun sing ngumpul lalu wis ini antara itu wanu ikatan den warna-warna ta ibarat di arab tu ing dan lafaz arab tu arab nala lafaz arab na Pak Aroda bukan apa Pak Aroda. Terkait ini tiga belas. Allah dihamdi ada dalam diri wa zinata arshi muddatatan Subhanallah wa bihamdihi ada dalam diri wa zinata arshi muddatatan Subhanallah wa bihamdihi ada dalam diri wa zinata arshi muddatatan Subhanallah wa bihamdihi adada mulkihi wa ridwanihi wa zinata arshihi mudada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada mulkihi wa ridwanihi wa zinata arshihi mudada kalimatihi Subhanallah wa bihamdihi adada mulkihi wa ridwanihi wa zinata arshihi mudada kalimatihi
Subhanallah wa bihamdihi adada mulkihi wa ridwanihi wa zinal arshih wa kalimat.